bisa dialami oleh siapa saja dan di mana saja. Meskipun telah melakukan aktivitas dengan hati-hati, namun ada kalanya kita mendapatkan luka ringan ataupun luka yang cukup berat. Penyebabnya sendiri tentu beragam, mulai dari tergores, tertusuk, terkena benda panas, jatuh, dan lain sebagainya. Apapun luka yang Anda alami, memberikan penanganan yang tepat merupakan hal yang penting yang harus dilakukan untuk kesembuhan luka tersebut. Dengan penanganan yang tepat, maka Anda akan terhindar dari bahaya infeksi ataupun luka yang malah kian membesar. Sayangnya, banyak mitos menyesatkan tentang penanganan luka beredar di masyarakat. Nah, apakah yang Anda lakukan untuk kesembuhan luka Anda merupakan salah satu mitos tersebut atau justru fakta? Pemirsa, inilah fakta dan mitos merawat luka yang telah kami rangkum untuk Anda. Yang pertama adalah membersihkan luka dengan alkohol. Selama ini masyarakat menggunakan alkohol untuk membersihkan luka, tapi ternyata ini hanyalah mitos. Cara terbaik untuk membersihkan luka, terutama luka kecil adalah dengan air steril atau air mengalir. Setelah itu, bilas luka setidaknya 5 menit untuk mengeluarkan kotoran, debu, dan bakteri yang masuk ke dalam luka. Namun untuk luka yang besar atau luka yang terus mengeluarkan darah, maka harus ditangani oleh dokter. Alkohol sendiri dinilai tidak baik untuk membersihkan luka. Alkohol memang memiliki kemampuan disinfektan, namun lebih tepat untuk disinfeksi peralatan medis. Jika alkohol digunakan untuk membersihkan luka, sel-sel sehat di sekitar luka justru bisa ikut rusak, sehingga mengganggu proses penyembuhan. Selain itu, ada juga kemungkinan alkohol bisa masuk ke dalam aliran darah lewat luka. Bahwa luka sebaiknya dibiarkan terbuka agar terkena udara dan cepat mengering. Tapi anggapan ini ternyata hanya mitos. Sebaiknya kita menutup luka dengan plester atau kasa steril untuk melindungi daerah luka dari gesekan dengan pakaian, kotoran, debu, dan juga bakteri. Membalut luka juga bertujuan untuk mencegah anak mencabuti atau memegang-megang luka tersebut. Baiknya selalu bersihkan luka sebelum menggunakan plester atau kasa steril dan menggantinya 1 hari sekali. Syaraf di kulit. Ketika jaringan kulit rusak karena luka, maka syaraf juga ikut rusak. Ketika luka sedang dalam proses penyembuhan kulit baru yang terbentuk sangat tipis, begitu pula syaraf juga menjadi lebih sensitif. Karena sedang dalam tahap penyembuhan, sinyal-sinyal yang dipancarkan syaraf dapat terpengaruh dan otak salah menerjemahkan. Akibatnya, otak menangkap sinyal sebagai rasa gatal dan ingin meresponnya dengan garuk. Teori lainnya mengatakan bahwa ketika luka berangsur pulih, maka luka yang mengering akan menarik kulit baru. Inilah yang membuat daerah sekitar luka jadi gatal. Ada juga teori yang mengatakan ketika luka mengering, kulit, syaraf, dan kelenjar minyak di kulit jadi terpengaruh. Tanpa minyak, kulit jadi kering dan timbullah rasa gatal. Mengalami luka bakar, pasta gigi dan juga mentega merupakan 2 zat yang dipercaya mampu meringankan luka bakar. Dengan mengoleskan pasta gigi atau mentega di atas permukaan luka bakar, maka luka akan segera membaik. Benarkah demikian? Faktanya, baik mentega dan pasta gigi sama sekali tidak menolong dalam pertolongan pertama pada luka bakar. Sebaliknya, pasta gigi dan mentega justru bisa memperparah luka dan menimbulkan infeksi.
Sebagai solusinya, langkah yang paling tepat adalah dengan mendinginkan luka menggunakan air mengalir bersuhu ruang. Lakukan cara ini paling lambat 1 hingga 3 jam setelah kejadian selama 20 menit. Hal ini bermanfaat untuk mendinginkan luka dan mengurangi rasa nyeri. Selain itu, hindari penggunaan air es. Perubahan suhu yang ekstrim bisa memperberat derajat luka bakar. Menjilat luka sering dianggap dapat mempercepat proses penyembuhan. Kita sering menyaksikan orang-orang yang jarinya tak sengaja tergores pisau, maka secara spontan akan langsung menghisap jarinya tersebut. Apakah benar menjilat luka dapat mempercepat proses penyembuhan? Sebuah studi menyebutkan hal ini adalah fakta. Dengan menjilat luka akan dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Para peneliti mengungkapkan bahwa air liur yang mengandung sel darah putih memang jelas bertugas untuk melawan penyakit dan infeksi. Oleh Sorensen MD PhD yang menjalankan sebuah laboratorium penelitian infeksi di Universitas Lund, Swedia, mengatakan bahwa menjilat luka cukup bermanfaat. Namun dia tak dapat memastikan berapa lama luka bisa sembuh dengan bantuan jilatan. Sebab tiap jilatan dan kemampuan untuk bereaksi menyembuhkan luka, hal ini berbeda pada setiap orang. Namun pastikan mulut Anda dalam keadaan bersih ketika melakukan hal ini. Dan perlu diingat bahwa menjilat luka hanya bisa berlaku pada luka-luka kecil saja. Beberapa ilmuwan dari Belanda juga mengamini fakta ini. Dalam The Journal of Federation of American Society for Experimental Biology, para peneliti berhasil mengidentifikasi suatu senyawa dalam ludah manusia yang ternyata mampu mempercepat penyembuhan luka. Tim peneliti tersebut menemukan bahwa histatin yang sebelumnya hanya dipercaya membunuh bakteri, ternyata mampu menyembuhkan luka. Histatin merupakan jenis protein yang dapat dengan cepat memulihkan luka karena memiliki zat antibakteri, anti jamur, antivirus, dan anti peradangan. Dan yang terakhir adalah meneteskan minyak rem pada luka untuk mempercepat penyembuhan. Banyak yang percaya bahwa dengan minyak rem, luka akan terasa dingin dan cepat kering. Namun anggapan ini hanyalah mitos. Cairan rem tentu saja tidak bisa digunakan untuk mengobati luka karena tidak ada hubungannya dengan pengobatan medis. Bahkan dalam kemasannya tertulis bahwa minyak rem tidak boleh bersentuhan langsung dengan kulit. Bisa Anda bayangkan bagaimana luka Anda justru mendapat tetesan minyak rem? Pemirsa, itulah fakta dan mitos tentang merawat luka versi on the spot.